Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bertumbuh dan Berbuah. Yang berdasarkan pada Injil Markus bab 4 ayat 8. Yesus berkata, "Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Manusia mempunyai sifat atau karakter yang berbeda-beda satu sama lain. Bahkan anak kembar sekalipun tetap memiliki perbedaan. Perbedaan sifat yang dimiliki oleh manusia tersebut digambarkan oleh Tuhan Yesus melalui sebuah perumpamaan tentang penabur yang dapat kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Tuhan Yesus menceritakan bahwa ada seorang penabur yang keluar dari menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakan benih itu sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik. Ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus memberikan penjelasan mengenai makna dari perumpamaan tentang penabur. Penabur yang menaburkan benih adalah Allah, sedangkan benih yang ditaburkan adalah sabda Allah. Yang ditaburkan di pinggir jalan ialah orang-orang yang mendengar firman Allah. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka.
yang ditaburkan di tanah berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tanah tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan, mereka segera murtad. Sementara yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang-orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan berbagai keinginan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Sedangkan yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang-orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Buahnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Saudara-saudari terkasih, keempat jenis tanah yang ditampilkan oleh penulis Injil Markus menggambar hati kita yang kadang berubah-ubah. Hati dan hidup kita bisa menjadi seperti tanah di pinggir jalan. Bisa menjadi tanah yang berbatu-batu. Bisa menjadi semak berduri. Dan bisa menjadi tanah yang subur. Tentu tidak gampang untuk menjadi tanah yang subur. Ibarat kita mau menanam bunga atau pohon. Sebelum kita menanam bunga atau pohon, kita perlu menyiapkan wadah atau tempat yang khusus. Kita perlu menggemburkan tanah yang akan kita pakai untuk menanam bunga atau pohon. Jika tanahnya kurang subur, kita bisa mengambil tanah yang subur atau menambahnya dengan pupuk. Demikian pula dengan hati kita. Hati kita akan menjadi tanah subur bila kita terus menggembur atau membajak hati kita lewat doa dan membaca sabda Tuhan. Dengan demikian, hidup kita akan bertumbuh dan berbuah. Buahnya kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita kian rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan menjauhi perbuatan yang jahat. Sementara hidup kita tidak akan berbuah jika kita membiarkan hati kita menjadi semak duri atau tanah yang berbatu-batu. Saudara-saudari terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjumpai orang-orang dengan berbagai sifat. Ada orang-orang yang dengan mudah untuk diajak, untuk bekerja sama. Namun, ada orang-orang yang sulit atau menolak untuk bekerja sama. Sementara dalam keluarga, kita menemukan anak-anak dengan sifat yang tidak sama. Sementara dalam penurut dan bisa membahagiakan orang tuanya, dan ada pula anak yang bandel dan nakal, sehingga membuat orang tuanya menjadi kecewa dan sakit hati. Oleh karena itu, untuk membimbing dan mendidik seorang anak-anak yang bandel dan nakal, butuh kesabaran serta cinta yang mendalam. Mereka ini ibarat semak berduri yang perlu upaya
dan perjuangan untuk dibersihkan dari sifatnya yang bandel. Atau mereka juga bisa menjadi tanah berbatu-batu yang harus kita singkirkan batunya dan diganti dengan tanah yang subur, sehingga bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Sementara anak-anak yang baik dan penurut pun tetap perlu dijaga dan dipelihara sehingga tidak berubah menjadi anak yang nakal dan bandel. Hal yang sama berlaku untuk orang dewasa maupun orang tua dan yang lanjut usia. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah membuat hati kita jadi tanah yang subur? Ataukah hati kita menjadi tanah berbatu-batu dan semak berduri? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, hati kami tidak selamanya menjadi tanah yang subur. Terkadang hati kami bagaikan semak duri serta tanah yang berbatu-batu, sehingga hidup kami tidak menghasilkan buah. Semoga kuasa-Mu mengubah hati kami, sehingga menjadi tanah subur dan menghasilkan buah. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.